Fa iza jaa ajaluhum. Kalaulah datang ajal tuh, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa dimundurkan sa'atan, walaupun sesaat. Sabanta sakit jadi diminta, tolong dulu ya Allah, tunda kematian, tidak bisa dimundur. Dan sebaliknya, wala yastaqdimun, dan tidak bisa perlu dimajuan. Inilah bosan wa idui, banyak masalah. Anak masalah, orang rumah kadang masalah, suami masalah, di masyarakat masalah. Utang masalah, peyak jangan masalah, ibu napa? Di kantor bermasalah, di mana banyak masalah bawa panjang kepala awak. Tak sanggup hidup lah ya Allah, capeklah mati awak. Tak bisa ibu napa? Kalau belum tiba masanya, tak bisa awak capek. Kalau lah tiba masanya, tak bisa mundurkan. Minta awak, ya Allah mbak kok meninggal lah peminantu lah sadonya. Nah, tak bisa dong. Tak bisa. Karena inilah bagian perlindungan kita. Jadi seiring berjalannya waktu itu buat apa? Mari kita mengambil pelajaran, menjadikan introspeksi diri awak. Kalau semua kita nanti akan menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, gitu. Pada saat kita nanti meninggal, apa yang kita bawa, ibu napa? Sudahkah cukup amal wa untuk yang pertama nanti kita meninggal, kita akan dimandikan, kita akan dikafani, kita akan disolatkan, kita akan nanti dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat. Ketika orang semua sudah pulang, amal apa yang sudah kita siapkan untuk menyelamatkan kita di alam barzah, alam kubur? Itu pertanyaannya. Yang perlu enak mana? Dan nanti ketika hari kiamatlah datanglah tiba, kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Amal apa yang bisa nanti menyelamatkan awak dari dekatnya matahari, bu, sejengkal, yang membuat keringat kita mandi keringat semua. Panas terik. Yang kau bawa untuk melindungi kita nanti di padang mahsyar. Yang matahari panas, sedangkan kini coba dapat jam 12 hari siang. Hari biasa ini yang jauh, ratusan, bahkan ribuan jutaan kilometer matahari itu, angin wak rasanya. Bisa di akhirat di padang mahsyar, kita dikumpulkan semuanya, tanpa berpakaian Islam dalam kehendak Allah tuh, amalan apa yang rasanya lah bisa untuk melindungi diri awak. Padang mahsyar nanti akan ditimbang, kemudian menghadap Allah. Ada nanti hari hisab amal, Pak. Amalan di dunia kok akan ditimbang nanti. Yaumul mizan. Si fulan karajanya selama 60 tahun selama hidup, ma yang elok yang baik pahalo ada timbangnya sebelah kanan. Ma dosa-dosanya ada timbang sebelah kiri. Inilah yang nanti akan ditimbang. Amal awak. Dan nanti kita akan divonis. Timbangan kita, apakah timbangan kebaikan pahala kita nanti membuat kita layak nanti selamat menuju siratal mustaqim masuk surga, atau nanti kita terjerumus nanti tidak bisa menitinya itu, kita masuk kepada neraka, ibu. Itulah yang perlu acok-acok inuk manungan, ibu dapat. Yang umur ini sebentar. Sabanta awaknya, sebentar saja, bro. Paling lama 60 tahun rata-rata. Jarang yang 70 tahun, apalagi 80, 90, 100, jarang. Berarti kalau kini lah ibu awak umur 50, berarti tidak lama lah doh. Kalau lah 60, sudah dekat kematian kita. Walaupun ibu bapak kita yang muda-muda kok tidak menyamin lambek dok meninggal ada ya ke. Nya mumbang jatuh, kalau apa jatuh. Jangan kita muda lagi, benar. Anak kecil meninggal juga. Jangan anak kecil lagi, sedang dalam kandungan saja, benar apa? Lah dijapik diambil dakwah, jadi keluar. Ini artinya semua kita perlu mempersiapkan diri. Seandainya setelah subuh ini tiba malaikat Israel,
datang mengambil nyawa, sudahkah kita siap Ibu Bapak? Dengan amal-amal kita. Ibu Bapak perjemaah ini Allah. Nah, mari Pak balik kepada melihat ayat kembali tadi yang tadi. Nah, di dalam surah Al-Waqiah ayat 83 tadi, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ini Anda Ibu Bapak ceritanya ini ketika ada orang-orang kafir tidak percayanya doh. Kalau kematian itu Allah yang menguasai gitu. Ada orang yang tidak percaya, dia tidak akan mati. Dan ada orang yang tidak yakin nanti setelah kematian itu dia menganggap lah selesai urusan. Dia tidak ada urusan akhirat. Inilah bagian-bagian kedurhakaan orang-orang kafir, sebagian bahkan manusia yang mengaku berislam itu, dia seakan tidak percaya. Nah, jadi apa kata? Kalau iya engkau benar sebenarnya, kenapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Coba cegah. Ini ditantang Allah kepada orang-orang kafir. Kalau hebat, kalau betul, kenapa tidak engkau cegah ketika nyawa orang-orang yang dekat denganmu, orang tuamu, saudaramu, ketika sudah sampai di kerongkongan itu, kenapa tidak dicegah? Itulah maknanya. Falaula idza balagatil hulqum. Kenapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di hulqum, di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan engkau hadir melihatnya gitu. Jadi walaupun nampak dakwah, ketika kita hadir di hadapan orang-orang yang mungkin kita cintai, nampak dakwah, tahu bahwa nyawanya sudah sampai di kerongkongan, kenapa tidak kita cegah? Walaupun kita melihat. Dan itu memang tidak bisa kita lakukan. Inilah membuat kita akan makin takut, makin rendah diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini tantang kepada orang-orang yang tentu durhaka pada Allah. Nah, jadi, kenapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sedangkan engkau antum hina idzin tanzurun, engkau hadir di situ melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, apa kata Allah? Kami aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya. Nah, ini kepada nyawa itu tentunya ilaihi minkum, daripada engkau yang hadir melihat, walakin la tubsirun, meskipun engkau tidak melihat Allah itu hadir di situ. Jadi proses ketika kita sakratul maut, manusia sakratul maut itu apa? Inilah dikatakan Allah. Tidak ada satu kekuatan apapun. Kekuatan apapun. Kekuatan apalagi bicara harta, tidak berguna. Bicara pangkat jabatan, tidak ada artinya nanti. Tidak ada satu kekuatan apapun untuk mencegah nyawa itu nanti dari diri ini sampai pada titik nanti sakratul maut. Itulah dihulkum di kerongkongan. Karena itulah bagian tempat terakhirnya. Lalu falaula in kuntum ghayra madinin. Jadi karena tidak bisa tadi menahannya itu, tentu lapehnya. Diambil ledek, nampunyanya. Meninggallah seorang itu. Ketika meninggal, ada lagi pernyataan Allah kepada orang-orang kafir nih, yang menganggap Allah tidak berkuasa terhadap kematian itu. Falaula in kuntum ghayra madinin. Ayat 86-nya, maka mengapa jika engkau menganggap tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin,
kamu mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Mengapa seandainya nyawa itu tidak Allah yang berkuasa, kamu kembalikan lagi ke tempat semula, kalau benar engkau ini orang yang benar, wahai tentu orang kafir. Nah, ini paham baik kita. Kalau masih ragu Allah berkuasa atau tidak, balianlah balia. Orang meninggal itu dia balia. Nah, itu maksudnya. Ini sebenarnya bahasa tantang marah Allah. Orang yang ragu-ragu terhadap bahwa Allah lah yang berkuasa terhadap kehidupan dan kematian. Dan memang tidak ada yang bisa, Ibu dan Bapak, orang menahan mati dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Inilah, Ibu dan Bapak, pelajaran baik kita bersama. Karena itu, apa yang penting kita usahakan. Yang penting, Ibu dan Bapak, mari yawa. Nah, karena kematian itu adalah hal yang pasti, yang tidak diragukan lagi. Pertama kita berusaha, Ibu dan Bapak, bagaimana di akhir kematian waktu kita dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan baik mati Allah. Kaulah cita-cita wak terakhir. Ini pesan yang sering Ibu dan Bapak dimanapun pengajian kami sampaikan. Ini kebetulan juga sekarang kami live, Ibu dan Bapak, karena juga teman-teman yang meminta, yang mendengar, dimanapun sahabat yang mendengar ceramah ini, mari kita bercita-cita, berniat, berusaha bagaimana akhir kehidupan kita ini matinya husnul khotimah. Karena kita tidak bisa menjamin, Ibu dan Bapak, kita ini bisa masih istiqamah nanti sampai akhir kematian Allah. Istiqamah menjaga iman yang ada di dadaku, yakin dengan Allah kok, sampai nanti akhir kehidupan Allah. Ada dan bahkan beberapa mungkin sejarah, Ibu dan Bapak, orang-orang yang awalnya soleh, yang taat beragama, tapi di akhir kehidupannya matinya dalam keadaan kafir, murtad. Inilah ayat yang sering baca itu tentang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh ayat itu berapa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa. Janganlah kamu mati kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Makna disitu dalam keadaan betul-betul berserah diri kepada Allah. Itu istiqamah. Ini kan awak sholat ke Bapak. Tapi tidak ada yang bisa memastikan sampai nanti di akhir kehidupan kita ini kita masih tergolong orang yang istiqamah sholat. Belum tentu, Ibu Bapak. Kita hanya berusaha, mudah-mudahan nanti, Ibu dan Bapak, di sisa umur yang kita tidak tahu ini, kita nanti istiqamah menjalankan ibadah-ibadah kita, istiqamah dengan keimanan kita ini, sampai nanti lepas nyawa ini, kita masih beriman kepada Allah. Karena iman itulah, Ibu dan Bapak, yang nanti bagian keimanan itulah yang menyebabkan kita masuk surga di akhirat nanti. Nah, walaupun mungkin mereka ada dosa-dosa awak, dan mudah-mudahan itu diampuni. Kalau tidak diampuni, nanti diazab di neraka, dan nanti akhirnya juga kita akan dikembalikan di tempat yang ke surga. Itu adalah iman yang ada di dada kita. Istiqamah mudah-mudahan. Di tahun pertama tadi, mari kita berusaha. Nah, kalau kita pahamlah ini, Bapak, maka kita akan terus berusaha terhadap semua sisa waktu umur kita ini untuk ketaatan kepada Allah. Mari di semua tempat, dimanapun wak berada, Ibu dan Bapak, mulai wak jago lalu sampai wak lalu pulau balik, tidak ada satupun tempat dan tidak ada sedetik waktu pun untuk berbuat maksiat atau dosa kepada Allah. Itu yang penting, Bapak. Jangan tambah jo dosa lain. Nah, yang penting adalah mari perbanyak ibadah. Aco-aco kita minta ampun kepada Allah, karena kita ini banyak dosa. Pasti semua kita ini punya dosa. Kita berharap mudah-mudahan sebelum kita ini meninggal, semua dosa-dosa kita itu
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin Ibu dan Bapak kajian tausiah subuh kita tentang persoalan kematian. Mudah-mudahan bisa menjadi intibar, pelajaran bagi Wak Basamu, peristiwa kematian yang sering Wak lihat itu, kita hadir, bahkan ikut memandikan jenazah, atau Wak mengafani jenazah, atau nampak dia Wak, ikut kita sholat jenazah, kita antar orang ke kubur, semuanya nanti peristiwa itu nanti juga akan kita alami. Awak pergi takziah ke rumah orang lain, suatu saat nanti orang lain akan takziah ke rumah kita terhadap kematian kita. Karena itulah, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, makin dekat ke Tuhan, jangan lagi Ibu dan Bapak kita menjauhkan diri Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu istiqamah dengan keimanan kita ini sampai di akhir kehidupan kita, kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Itulah yang dapat kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ya. Mas